Hello, tempo hari saya pergi ke sebuah kolam renang. Kolam renang itu berada di dekat rumah saya. Jadi saya pergi ke sana bersama beberapa anggota keluarga dan saya bermain. Dan tentu saja saya melakukan sesuatu yang cukup menjijikan adalah saya meminum air kolam itu tanpa sengaja. Dan di sini saya sedikit penasaran ya. Apa yang saya minum, apa yang saya masukkan kepada tubuh saya, ke dalam tubuh saya. Jadi kita akan membahas hari ini, kita bahas tentang bahan-bahan kimia yang ada di kolam berenang dan entah apa lagi ya, entah air kencing atau apa ya. Di saat saya memikirkan ternyata sungguh menjijikan ya. Jadi kalian kolam renang pastikan menutup rapat-rapat mulut kalian itu. Jadi kita akan mulai mencari sebuah. Oke, saya sudah search di Google ya. Bahan kimia yang digunakan pada kolam renang. Oke, jadi ya, 5 jenis obat penjernih air dari bahan kimia. Satu, tawas. Apa ini tawas? Bentar, kita baca. Tawas atau aluminium sulfar adalah jenis obat penjernih air yang paling banyak digunakan. Kristal tawas sangat mudah larut dalam air, namun tingkat larutannya cukup berbeda tergantung pada jenis logam dan suhu air. Jadi ada kemungkinan kalian dapat batunya. Ada kemungkinan tidak larut dan kita minum air. Oh, iya. Itu lawan cukup mudah dikenali karena berbentuk serbu seperti gula pasir dan berwarna putih. Oh. Salah satu fungsi tawas yang paling penting yaitu untuk menghambat partikel-partikel kotoran dalam air, sumur, sungai, atau air keran agar tetap mengendap di dasar. Selain itu, tawas yang termasuk dalam kategori koagulan juga sangat ampuh digunakan untuk menetralkan kekeruhan dalam air. Cara penggunaannya cukup mudah. Anda hanya perlu campuran 3-5 sendok makan tawas untuk setiap 1000 liter air. Jadi kotorannya akan mengendap di dasar. Kalau sebuah kolam renang menggunakan tawas, artinya air entah kotoran air seni guys, jadi minum dulu guys. Boom. Kita berikan tadi. Tahu ya. Jadi tawas itu akan mengendapkan partikel agar tetap di dasar. Itu intinya. Entah itu kotoran atau semacamnya. Laki-laki tubuh itu juga termasuk ya. Oh, ini 1000 liter air dengan 3-5 sendok makan tahu. Oh, 5 sendok makan. Untuk 1000 liter air itu banyak ya. Sebentar. Coba kita cari. Bentar. 1 liter air sama dengan berapa mililiter, berapa kilo, berapa gelas. 4 gelas, artinya ada 1000, sekitar 4000 gelas ya. Wow. L itu untuk 3-5 sendok makan. Tawas. Artinya bagi kalian yang pernah, artinya lebih sehat, ya sedikit lebih sehat lah untuk berenang di permukaan daripada dasar. Asyiknya nggak bisa renang cuy. Oke, berikutnya ada kapurit. Oh, ini dia kapurit yang sering terdengar di telinga kita ya. Berikutnya adalah kapurit atau kalsium hipoklorit, adalah jenis obat penjernih air yang biasa digunakan oleh perusahaan darah air minum. Klorit di air minum. Artinya saya memikirkan udah nggak keluar. Nice. Next. Oke, ini ada kapurit tablet disuntikan ke dalam klorinator, lalu secara otomatis kapurit akan mencampur dengan air yang akan dijernihkan. Meskipun aman, namun menggunakan kapurit berbeda, jangan karena membahayakan. Cukup gunakan sebanyak 1 sendok makan terus 1000 liter air atau sekitar 15
gram per meter kubik. 15 gram per meter kubik. Kubik itu ya kotak deh. Kubus sekubus air ini ya. Kalau menggunakan kaburit itu bisa digunakan untuk air minum. Jadi ada kemungkinan kita sudah mengkonsumsi kaburit. Bener deh. HCl saya pernah dengar tapi saya lupa ya. Familiar di telinga saya ini. Awal penjadi air berikutnya adalah HCl atau hydrogen chloride. Biasanya HCl tidak digunakan untuk air minum. Biasanya, tapi ada kemungkinan sebuah perusahaan air minum menggunakan HCl. Karena biasanya. Jadi agak aneh kalau orang menggunakan HCl untuk air minum. Namun menjadikan air kolam renang atau air untuk mandi HCl digunakan. Kita sering minum air kolam renang. Mungkin ini kan videonya lama juga kayaknya buat. Ingat 2 hari lagi saya upload. Jadi cara menggunakan HCl mencampur. Jadi atau menjaga stabilitas kelembapan air pH. Untuk kelembapan air ya, ini tuh apa ya, satuannya kayak. Karena biasanya kolam renang mudah terpapar pH berlebih stabilitas pH air. pH apa? Sinar matahari. Kan biasanya terpapar sinar matahari. Nggak tahu gak? Cara menggunakan HCl adalah dengan mencampurkan ke dalam sebuah wadah baru kemudian dituangkan secara merata sama seperti obat kimia lainnya. Maka HCl menjadikan air pun sebaiknya tak dilakukan secara berlebihan. Ya jelas lah, bahkan tidak biasa digunakan untuk air minum ya. Kolam berenang kita kalian tuh kolam berenang itu kalian harus menyiapkan tekad kalian. Saya kemungkinan akan minum air ini, kalian harus siap gitu. TCC klorin, oh ini ya klorin dia. TCCA klorin adalah jenis obat penjernih air yang biasa digunakan menjaga kandungan klorin dalam air agar tetap stabil. Biasanya obat ini digunakan untuk menjadikan air kolam renang agar kadar pH-nya seimbang di angka 7,00 sampai 7,60 dengan suhu 250 derajat Celcius. 250 derajat Celcius itu tinggi. Titik lebes itu loh. Kayu bakar tuh bisa mencapai 700 derajat Celcius ya. Saya tadi baca mahwa kayak itu. Nilai besi itu 1500. Jadi 250. Ini setara dengan kayaknya sepanas jok motor kayak. Iya kayak. Aduh. Lanjut. Seperti diketahui, kadar pH dalam air yang terlalu rendah akan bersifat asam kemudian membuat logam berkarat dan membahayakan bagi manusia. Oh, jadi itu penyebab gini ya, penyebab berkarat ya, karena pH dalam air itu rendah. Jadi logam akan berkarat. Jadi, adakah orang yang akan bisa menciptakan air yang terlalu rendah ya, sampai minus, terus disiram pada besi langsung meleleh air. Sebaliknya, kadar pH yang terlalu tinggi akan menyebabkan perkembangan mikroorganisme seperti gagang luput. Terlalu tinggi itu ya benar lah, sinar matahari kayak. pH itu sinar matahari. Bentar, coba saya lihat. pH satuan merupakan satuan dari udara, hidrogen, kekuatan air, entah tingkat keasaman atau kebasahan dimiliki gitu. Artinya keasaman ya. Yang menyebabkan keasaman apa ya? Bentar, saya penasaran nih. Yang menyebabkan salah apa ada nice lanjut. Apa yang menyebabkan keasaman
keasaman eh, keasaman gitu ya, pada air meningkat. Mungkin matahari ya, matahari mungkin. Dalam laporan ini pada peneliti mendapat miris sudah dari manusia merupakan menyebabkan lonjakan keasaman laut dan aktivitas cukup penggunaan bahan bakar berbasis fosil alias bahan bakar minyak. Kenapa saya pas kolam renang langsung ke laut? Dalam aja ya. Jadi seperti itu ya. Oh, pH itu satuan dari keasaman pada air yang menyebabkan perkembangan mikroorganisme. Jadi misalnya kalian punya akuarium tumbuh lumur itu ya penyebabnya ya. pH-nya ketinggian coy. Trusty atau trusty. Wow. Serau aing. Terus ada Cooper. Sulfat adalah obat penyerni air yang biasa digunakan untuk kolam renang. Sama seperti carburet dan TCCA klorin, bedanya terus digunakan untuk menghilangkan kotoran pada kolam renang terutama mikroorganisme seperti keganan. Oh, kalau kalian punya akuarium, tumbuh lumut, tumbuh tanaman, dan kalian ingin membuat lumutnya seperti apa ya? Yang seperti kuburan pada laut deh. Kan tinggal itu masukin terasi atau enggak Cooper. Dan langsung itu manfaat utamanya selain untuk memahami mikroorganisme dalam air adalah untuk membuat air lebih jernih dan aman digunakan. Meskipun begitu, terasi tetap aman kok untuk digunakan pada air sumur, sungai ataupun air keran. Bukannya kalau pakai terasi ya mungkin kayak mau menghilangkan lumut-lumut di kolam atau telaga deh, mungkin kalian bisa pakai terasi. Terus tapi ini bahan kimia loh. Sebentar. Saya pernah dengar kisah seseorang yang membersihkan danau yang bahkan tidak termasuk nama ini juga tidak masuk ke populer, membersihkan kisah inspirasi aku bangkit karena dia makin tidak Pak Loren sampai lawan permukaan Jerman perlindungan dia turun langsung bersihkan toba. Ini di Indonesia aja. The story human possible here now. How do you naturally clean a lake? How do you clean a lake? Kan udah ada ya. Nas Daily, oke nih ya, kalian tonton Nas Daily tuh ya. Oh, this guy cleaning a lake. Dia. Saya nonton dari Nas Daily ya. Saya suka bagus ini loh. Tadi menambahin foto ya. Jadi itulah dia bahan kimia yang berada pada kolam renang. Coba saya cari dia. Semoga ada. Apa namanya klorin ya? Baru juga. Itu saya keluar. Ini dia. Pak 5 kayak aja klorin where you klorin tawas klorin tawas dulu. Tawas tuh kalau nggak salah buat bubur ada. Yap, ini. Bau badan, sumur bor, makan akuarium. Kolam ikan nggak ada kolam renang ya? Apakah kolam renang ini hanya khususnya? Saya nggak tahu itu aman atau tidak. Bahkan yang kalau salah orang yang membersihkan danau itu pakai apa ya? Yang organik ya, bahkan dia makan sendiri gitu. Cara menjernihkan kolam renang dengan tawas. Menjadikan air dengan tawas. Supri.
tuangkan suaranya dengar. Air keras sebanyak 1 drum. Oh ini sampel tawasnya. Kita cari itu contoh tuh. Halo, penawaran tawas hanya 3 sendok makan untuk 1 drum deh. 1 drum. Lang jangan ngelag. Hai. Jangan ngelag. Oh kan ngelag kan. Benar-benar 3 sendok makan ya. Air keruh gitu. Siapa nih? Supri ya. Please subscribe the channel Oke Supri. Tawas larutkan terlebih dahulu ke dalam air. Ya, larutkan ke air keruh ya. Ya terserah. Terserah si Supri. 3 menit itu. Gak apa-apa, tambahkan 3 menit ke video ini. Itu air keruh loh. Serius air keruh. Kasih 3 sendok tawas ini untuk menjernihkan. Apakah benar-benar worth it? Itu jatuh ya? Itu jatuh ya? Jernihkan. Wow, sebelum detik pertama tidak ada reaksi. Besoknya isi tulisan tunggu 3 bulan ini. Nanti dia akan mengendapkan ya ke bawah nanti. Kotoran itu ya. Karena diaduk kan masih ke atas. Tawas itu telah berlarut dalam air dimasukkan ke dalam drum kemudian diaduk. Dan intinya itu nanti diaduk ya. Apakah benar-benar mengendap? Iya dong, mengendap dong. Kondisi air berapa saat setelah tambahkan tawas? Benar-benar mengendap. 2 jam ya, 2 jam. Efeknya terjadi 2 jam. Nanti itu gimana cara ngangkat kotorannya? Ya intinya nanti kotoran itu mengendap. Benar-benar jenis dong. Oh itu dia. Endapan di bagian bawah drum. Airnya mengendap ke bawah. Ya. Benar-benar jernih dong. Iya nih. Bisa diminum apa? Jernih. Serius jernih. Saya baru tahu loh. Saya baru tahu ada tawas, klorin, kupar, kaporit, HCl, semprot sel ini. Terus